Komtingnya siapa ya? Halo? Apa share screen-nya sudah terdengar? Sudah, Pak. Udah, Pak. Eh, Komtingnya siapa ya? Ini beberapa kelas bergabung atau satu kelas saja? Iya, Pak, 3 kelas. Tiga kelas, Pak. Oh, tiga kelas. Tiga kelas, berapa partisipan kita ini semuanya? Seharusnya 150-an lebih, Pak. Ini yang hadir berapa orang? 122, Pak. 122. Oke, kita mulai saja lah ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sekali lagi adik-adik sekalian. Per- Waalaikumsalam, Pak. ya, perkenalkan saya Tengku Awaludin dari Balai Besar POM di Medan. Yang pada hari ini kita akan diskusi ya terkait dengan regulasi di bidang obat tradisional dan beberapa overview ya karena waktunya juga cuma hanya 2 SKS. Kita overview terkait dengan regulasinya, kemudian apa saja sih esensi-esensi yang mesti diketahui terkait dengan obat tradisional ini. Saya Teguh Awaludin, saya bertugas di Balai Besar POM di Medan sebagai koordinator atau ketua tim di sertifikasi yang membidangi terkait dengan registrasi obat tradisional, kosmetik, dan komoditi pangan dan lainnya yang diawasi Badan POM. Jadi kalau adik-adik nanti mau meregistrasikan produknya, misalkan obat tradisional, itu bisa menghubungi kita di Balai Besar POM di Medan. Jadi sekali lagi mungkin mohon maaf kepada adik-adik sekalian, mungkin beberapa hari yang lalu jadwal kuliah kita pernah tertunda ya, dan ada misinformasi dan penjadwalan mungkin yang dari kemarin-kemarin sehingga agak telat kuliah kita. Pada hari ini kita akan membahas secara umum komoditi obat tradisional, kemudian nanti seperti apa registrasinya, kemudian overview sedikit tentang CPUTB ya. Nah, ini saya singgung sekilas visi dan misi Badan POM, karena siapa tahu nanti adik-adik ada yang berminat untuk bergabung bekerja di Badan POM, supaya tahu bahwa visi dari Badan POM adalah obat dan makanan aman, bermutu, berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selanjutnya, kita untuk melaksanakan visi itu ada 4 misi ya. Yang pertama, bahwa kita harus membangun SDM-nya unggul, gitu ya, supaya kompetitif. Kemudian selanjutnya apa? Jadi Badan POM itu harus memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha, apalagi UMKM gitu. Itu yang kedua. Kemudian
meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Ini maknanya apa? Bahwa Badan POM nggak bisa bekerja sendiri, harus bermitra dengan yang lain. Contohnya apa? Dinas Kesehatan, ya kan? Penindakan mungkin dengan kepolisian, kejaksaan, gitu ya. Untuk bagaimana dengan dinas yang lain juga seperti perindustrian, perdagangan, ya, dinas koperasi, supaya sinergis. Selanjutnya, pengelolaan pemerintahan yang bersih, good governance. Jadi, empat misi ini adalah kerja-kerja yang harus kami lakukan untuk melaksanakan visi daripada Badan POM ini. Selanjutnya, kita lihat aspek-aspek regulasi yang berkaitan dengan obat tradisional. Nah, ini mungkin nanti beberapa aspek regulasi dan yang saya berikan penekanan mungkin akan masuk ujian ya. Soal dari saya nggak banyak, hanya 10 saja. Ya tentu yang berkaitan dengan aspek regulasi dan nanti hal-hal yang perlu saya berikan penekanan pada adik-adik. Yang pertama bahwa ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, ini mengatur apa? Ini mengatur bahwa siapa saja yang membuat sediaan apa namanya obat dan makanan harus menjamin mutunya. Kalau tidak, ah, tentu nanti masyarakat akan dirugikan. Dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen yang ada di pasal 7 ya. Kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu yang berlaku. Nah, standar mutunya apa yang berlaku? Standar mutunya adalah kalau obat tradisional, cara pembuatan obat tradisional yang baik dan juga standar produknya adalah berdasarkan peraturan Kepala Badan POM. Nah, nanti nomor berapa di bawah ada. Itu tentang pelindungan konsumen. Yang kedua, tentu landasannya secara umum adalah Undang-Undang Kesehatan. Nah, Undang-Undang Kesehatan sekarang ada yang versi 2023 ya, yang baru. Jadi Undang-Undang Kesehatan yang baru itu ada, tapi kira-kira isinya pasti ada yang menjamin bahwa sediaan farmasi itu harus sesuai standar. Ya, Undang-Undang Kesehatan yang baru itu nomor, sebentar ya, saya cek dulu. Hmm. Ya, dicek aja nanti yang 2023 ya, Undang-Undang Kesehatan. Kemudian selanjutnya ada Permenkes. Permenkes itu apa? Peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2012. Ini walaupun sudah tua usianya, tapi masih berlaku. Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2012 ini bicara tentang industri dan usaha obat tradisional, ya. Pasal 35-nya bicara tentang pembuatan obat tradisional wajib memenuhi pedoman CPOTB yang ditetapkan oleh Menteri. Ketentuan mengenai penerapan CPOTB dalam pembuatan obat tradisional ditetapkan dengan peraturan kepala badan. Jadi eh, ada pedoman penerapan CPOTB yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM dan ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Nanti kita bahas secara satu-satu ini ya. Selanjutnya, Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara OSS, ya. Dan di sini sebut bahwa dalam hal UKOD dan UMOD belum dapat memenuhi persyaratan CPOTB secara menyeluruh, UKOD dan UMOD dapat mengajukan sertifikasi CPOTB bertahap. Jadi, pengajuannya untuk cara pembuatan ini dilakukan secara bertahap. Ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 gitu ya. Next, ini sangat penting, standar mutu obat tradisional ya, mengacu kepada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 tentang standar mutu dan keamanan obat tradisional. Oke. Jadi, adik-adik sekalian, silakan nanti di googling terkait dengan ini. Jadi, di dalam peraturan Kepala Badan POM ini diatur berbagai jenis
sediaan obat tradisional. Coba ada yang bisa bantu nggak sediaan obat tradisional yang adik-adik ketahui apa saja? Haikal, coba apa saja sediaan obat tradisional? Halo Haikal, mungkin nggak bergabung atau siapa yang salah satu sediaan bentuk-bentuk daripada obat tradisional apa saja yang biasa kita makan bentuknya? Halo, Jamu, bentuknya ya jamu mungkin salah satunya. jamu itu Juga kategorinya. Nanti kita bahas tentang kategorinya. Adik-adik kalau masuk angin minum, tolak angin. nah bentuknya apa? Listrik Cair kan? air. Iya, itu namanya cairan obat dalam. Itu bentuk-bentuk obat tradisional. Terus apa lagi? Bentuknya. Bentuk-bentuk sediaan kan adik-adik sudah belajar ya. Ada kapsul ya. Terus ada apa lagi? Serbuk, Pak. Serbuk. Kemudian Salep, Pak. salep bisa. Kemudian apa lagi? Sirup. Sirup. Sirup bisa masuk cairan obat dalam dia. Kemudian Kapsul, Pak. kapsul. Selanjutnya Kalau balsem gitu termasuk apa, Pak? salep itu sediaan setengah padat. Esensial, Pak. Minyak esensial. Minyak esensial boleh. Atau yang biasa pakai minyak karo itu namanya minyak apa? Minyak Gosok. goreng. Goreng. Minyak gosok ya. Minyak gosok itu masuk dalam sediaan cairan obat luar namanya, COL, sediaan obat luar. Kemudian eh, satu lagi pil, kemudian rajangan, tapel, pilis, sediaan yang orang-orang tua dulu. Mungkin ada yang nggak tahu nih, tapel, param nggak tahu ya. Rajangan tahu rajangan. Ada yang pernah tahu rajangan itu seperti apa? Kalau di lab, rajangan itu disebut dengan sim. Simplicia. Simplisia, Pak. Iya, betul. Rajangan itu adalah simplicia sebenarnya yang dikeringkan ya. Tapi contohnya apa? Kan ada tuh rempah ratus yang ibu-ibu selesai melahirkan ya. Betul nggak? Minum rempah ratus direbus. Itu kan rajangan ya. Rajangan. Jadi itulah bentuk-bentuk daripada obat tradisional. Nah, Peraturan Kepala Badan POM nomor 32 tahun 2019 ini itu mengatur sediaan-sediaan yang tadi kita bahas ya. Itu standar mutunya apa ya? Itu diatur di situ. Peraturan Kepala Badan POM tadi nomor 30 nomor berapa tadi yang saya sebutkan? Halo? Ini pada kemana sih orang-orangnya? Coba semua open cam, ini lagi ngapain nih semua? Ada Dame, ada Salsabila. Hadir nggak nih orangnya? Ada Nadia. Hadir nggak nih? Dami Permatasari. Nggak bisa open mic? Bisa ya?
Apa Deborah? Apakah dengar Deborah? Dengar, Pak. Dengar ya. Oke, Koncam ya semua ya. Jadi kita bahasnya yang ringan-ringan saja sebenarnya. Saya ingin adik-adik semua. Ini semester berapa ya? 3, Pak. Izin semester 3, Pak. Oh, semester 3 ya. Semester 3. Jadi karena ini udah mau dekat ujian, soal-soal yang nanti dari saya nggak banyak, hanya 10 soal dan yang ringan-ringan saja. Jadi yang saya tanya yang tadi kaitan dengan undang-undang kesehatan, kemudian undang-undang perlindungan konsumen 8 tahun 99, kemudian tadi yang peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 2012. Ya, yang ringan-ringan saja pertanyaan saya, tetapi adik-adik yang penting saya harapkan bisa ingat gitu. Ingat itu bicara tentang apa? Itu saja. Bicara tentang apa undang-undang itu. Itu saja sih. Karena kenapa? Kita tidak mungkin bisa menghafal. Mungkin kita bisa baca, kita download ya kan. Kemudian kita nanti bisa baca dari googling tentang peraturan-peraturan tersebut. Gunanya apa? Kalau kita butuh, kita bisa download dan kita tahu, oh ada di peraturan ini. Misalkan kemarin dosen adik-adik sekalian Pak Bayu Eko Prastio, kemudian Dr. Emil Salim, kemudian Ibu Heni Pujiati, kenal ya semua ya? Kenal, Pak. Kenal ya? Jadi mereka konsultasi ke saya, mereka mau menciptakan sebuah produk sediaan semi solid, kemudian bagaimana mendaftarkannya ke Badan POM, apa standarnya? Ah, mereka tanya saya. Jadi itu makanya ini saya sampaikan kepada adik-adik sekalian karena hal ini sangat penting ya bagi kita semua untuk adik-adik tahu. Kalau misalkan nanti aku mau buat kapsul, ya, kemudian standar mutunya saya lihat dari mana? Dari sini, dari Peraturan Kepala Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 tentang standar mutu. Di dalamnya ini diatur. Kalau kapsul apa persyaratan apa jaminan keamanan mutunya? Apa yang harus diuji di lab? Kalau pil apa? Kalau sediaan obat luar apa? Cairan obat dalam apa? Rajangan apa? Jadi semuanya ada di sini. Dan ini nggak akan saya masukkan ujian detail satu-satu, tapi peraturan ini pasti saya masukkan ke dalam ujian. Jadi pertanyaannya kira-kira peraturan ini bicara tentang apa sih gitu ya? Bicara tentang apa peraturan Kepala Badan POM 32 tahun 2019 ini? Ya, tadi bicara tentang standar mutu ya, yang sediaan-sediaan yang saya jelaskan tadi yang kita bahas. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang tata cara perizinan obat rasional yang terintegrasi secara OSS. Jadi adik-adik sekalian mungkin baru dengar istilah OSS. Jadi di Indonesia ini semua perizinan bahkan mengurus IMB, izin mendirikan bangunan dan lain-lain itu semuanya berbasis OSS. Jadi satu sistem yang sama untuk semua perizinan di Indonesia ini. Itu namanya online single submission ya. Online single submission atau disingkat dengan OSS. Nah, ini juga masuk ujian nih. Jadi OSS itu adik-adik sekalian adalah sebuah dashboard di mana semua perizinan yang ada di Indonesia ini, termasuk kalau adik-adik meminta nanti izin CPUTB, izin edar POM TR obat tradisional, ah itu dari OSS, Online Single Submission, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini penggolongan. Mungkin adik-adik ada yang sudah pernah dengar, mungkin ada juga yang belum ya. Sudah masuk kuliah CPUTB cara pembuatan obat tradisional yang baik? Belum? Belum, Pak. Belum. Biasanya itu ada silabusnya ya, di semester 5 ya kali ya. Iya, semester 5. Ada yang tahu nggak? Tujuh, Pak. Oh, 7 ya. Oke, saya lupa.
biasanya ngajar tuh Pak Panel Storus ya, yang ngajar cara pembuatan obat tradisional yang baik CPUTB. Nanti kita bahas sekilas. Jadi kita bahas tadi ya bahwa sarana tadi sediaan, sekarang sarana atau tempat produksi obat tradisional itu. Jadi ada beberapa kategori. Kategori IOT, industri obat tradisional. Ini yang paling tinggi dan paling besar. Ada IEBA, industri ekstrak bahan alam. Ini untuk apa? Yang memproduksi ekstrak. Jadi dia tidak memproduksi produk akhir, dia memproduksi ekstrak. Namanya IEBA. Kemudian ada UKOT, usaha kecil obat tradisional, dan ada UMOT, usaha mikro obat tradisional. Nah, ini juga masuk ujian nih. Kategorisasinya ada IOT, IEBA, UKOT, dan UMOT ya. IOT tadi apa? Industri. Industri obat tradisional, Pak. Ya, IEBA. IEBA tadi industri Industri ekstrak bahan alam, Pak. bahan alam. UKOT. UKOT apa tadi? Kecil obat tradisional, Pak. Usaha kecil obat tradisional. UMOT. Usaha mikro obat tradisional, Pak. Yes, great. Oke, jadi eh, yang ringan-ringan saja ya, dan saya pastikan ini masuk ujian. Kemudian bentuk sediaan. Bentuk sediaan antara lain ini. Kalau iot, dia bisa memproduksi semua bentuk sediaan obat tradisional, tidak terkecuali, kecuali tetes mata dan sediaan injeksi. Itu tidak bisa. Kemudian IEBA, dia pasti memproduksi ekstrak saja, karena dia tidak dibuat sampai bahan produk akhir ya. Kemudian ada UKOT. UKOT itu bisa memproduksi sediaan OT kecuali tablet, effervescent, suppositoria, dan kapsuluna. Jadi apa yang bisa dibuat UKOT? Cairan obat luar, cairan obat dalam, kapsul, pil, rajangan, tapel, pilis. Nah, itu semua bisa kecuali yang ini. Tablet, effervescent, suppositoria, dan kapsuluna. Ini hanya bisa diproduksi oleh IOT ya, industri obat tradisional. Kemudian ada UKOT. UKOT UMOT. UMOT hanya karena dia mikro, dia hanya bisa memproduksi param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan ya. Nah, ini wajib kalian hafal nih satu slide nih. Bahwa UMOT hanya bisa memproduksi param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan ya. Dia hanya bisa memproduksi ini. Jadi yang luar hanya boleh UMOT, yang cairan obat dalam, kapsul dan cairan untuk obat dalam itu boleh diproduksi UKOT gitu. Biasanya di Sumatera Utara hanya ada ini ya. Untuk iot ada juga industri farmasi yang ada di Sumatera Utara ini yang berstandar iot ada dua. Kemudian ini tadi bentuk sediaan sudah ya. Selanjutnya ada implementasi CPUTB. Nah, tadi kan di awal saya sudah bahas CPUTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kalau iot dia harus full aspek, artinya semua apa namanya, semua segmen, semua bagian CPUTB harus dilaksanakan. Kemudian IEBA ini pun juga harus CPUTB full aspek. Nah, UKOT dan UMOT ini bertahap sesuai dengan Permenkes 26/2018 tadi. Bertahap itu apa? Yang diperlukan adalah hanya higienis dan sanitasi saja. Nah, catat, itu juga saya masuk ini dalam ujian. Jadi CPUTB bertahap yang untuk UKOT dan UMOT itu yang dipentingkan adalah unsur higienis dan sanitasi saja. Jadi unsur ini apa? Jadi yang penting adalah ada dokumen-dokumen pelengkap ya kan seperti SOP, kemudian tempat produksinya itu bersih, tidak centrang-penang, tidak bercampur dengan tempat masak ya, tempat aktivitas lainnya. Yang penting itu saja. Jadi sudah cukup mudah sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah ini ya terkait dengan hal tersebut. Lanjut. Nah, ini definisi obat tradisional menurut kesehatan. Obat tradisional adalah bahan atau
ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, penggolongan tadi ada yang sempat bilang tadi ada jamu ya untuk sediaan. Ini penggolongan kategori sediaannya, bukan bentuk sediaannya, tapi penggolongan klasifikasinya. Jadi yang paling bawah itu ada jamu. Saat ini ada 11.000 produk yang terdaftar sebagai jamu. Jamu ini hanya berdasarkan keamanan khasiat secara empiris saja, secara turun-temurun. Nah, kodenya POM TR kalau misalnya adik lihat-lihat ada jamu dengan kode POM TR. Nah, inilah dia berdasarkan empiris. Naik kelas yang kedua ada namanya obat herbal terstandar. Bedanya apa? Kalau ini tadi turun-temurun yang jamu, obat herbal terstandar dia sudah melalui serangkaian uji mutu dan uji praklinik. Ya, termasuk toksisitas dan farmakodinamika. Jadi obat herbal terstandar itu selain bahannya dianya terstandar, mutunya terstandar, juga dilakukan namanya uji klinik. Ini juga nanti masuk ujian ya terkait dengan jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka itu apa bedanya ya? Apa bedanya nanti masuk juga di dalam ujian obat herbal standar dan juga fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini apa eh, bedanya? Karena dia udah naik kelas. Fitofarmaka ini ada 23 yang sudah terdaftar di Indonesia. Jadi selain dia bahannya terstandar, mutunya terstandar, ya kan? Kemudian dia juga sudah melakukan uji praklinik dan juga uji klinik. Nah, ini bedanya ya. Kalau jamu belum. Obat herbal standar hanya mutu ya kan. Kemudian uji praklinik kalau obat herbal standar. Kemudian fitofarmaka dia sudah semuanya dilakukan. Standar bahan, standarisasi mutu, uji praklinik, uji klinik semuanya. Jadi udah fitofarmaka ini sudah setingkat dia dengan obat kimia ataupun obat sintesis karena dia juga melalui serangkaian apa ya pemurnian ya ditarik dari bahan alam kemudian distandarisasi jadilah dia obat fitofarmaka. Ada yang bisa menyebutkan contoh obat produk fitofarmaka di Indonesia? Sering kita gunakan ini, bahkan anak-anak juga minum. Ada yang bisa sebut contoh? Stimun. Ada? Betul, Stimuno. Tolok angin sudah fitofarmaka juga kan? Sepertinya kalau dia tengok ya, kalau ada kodenya F seperti ini sudah fitofarmaka. Kalau HT, ini herbal terstandar. Ya, kalau masih POM TR ini masih jamu gitu ya. Jadi apa? Inilah tingkatan daripada obat tradisional itu ketika dia didaftarkan dan menunjukkan kelasnya dia di mana gitu. Ya mudah-mudahan di antara 150 kalian yang mengikuti kelas saya ini bisa terinspirasi ya. Suatu saat nanti setelah tamat bisa menciptakan obat tradisional yang memang bisa mencapai kelas fitofarmaka. Tapi nggak apa-apa, buat dulu jamu ya kan. Setelah laku, naikkan dia menjadi obat herbal terstandar. Selanjutnya menjadi fitofarmaka. Karena belum banyak setahu saya perusahaan obat tradisional di Sumatera Utara ini yang mencapai fitofarmaka.
Mungkin OHT baru mungkin mulai lah ya, obat herbal standar mulai ada di OHT. Yang Fitofarmaka mungkin belum ada. Jadi adik-adik sekalian, apa namanya ya? Sumatera Utara sangat kaya dengan sumber bahan alam untuk obat tradisional. Contoh obat diabetes tuh Pagutanu ya, belum ada setahu saya yang menggarap yang sampai sediaan obat herbal terstandar gitu ya. Masih tahap jamu mungkin. Dan menurut pengalaman saya bahwa di bisnis obat tradisional ini sebenarnya sangat menguntungkan apabila kalian punya produk yang manfaat atau khasiatnya itu mujarab ya. Dan kalau menurut pengalaman yang saya dapat dari lapangan bahwa biaya untuk membuat obat tradisional itu tidak terlalu besar sebenarnya, tetapi dia bisa dijual beratus kali lipat daripada harga modalnya karena itu tadi khasiatnya. Jadi adik-adik sekalian sebenarnya ke depan termasuk universitas sangat mengharapkan bagi kalian itu eh, bisa mempelajari ilmu-ilmu pabrikasi, hilirisasi itu dari dini mungkin. Jadi kenapa kalian yang di semester 3 yang semester sangat awal sekali ya dari 8 semester kalian berkuliah di Fakultas Farmasi di semester 3 kalian dikasih nih terkait dengan peraturan perundang-undangan dan disampaikan oleh para praktisi ya termasuk kami dari Badan POM menyampaikan dari Dinas Kesehatan jadi terkait dengan aspek regulasi dan hal-hal yang berkembang gitu. Jadi sangat beruntung bagi kalian di semester semester awal sudah tergambar. Beda sekali dengan kami dulu. Ketika saya di tahun 2003 memulai kuliah di Fakultas Farmasi, silabus kami itu tidak sekomprehensif yang kalian terima pada saat ini. Bahkan tentang Badan POM itu apa saja, saya baru tahu tuh di eh, semester akhir dan pada saat kegiatan PKP apa di program profesi gitu. Jadi sangat terlambat sekali. Gunanya apa sebenarnya? Fakultas menginisiasi bahwa kalian itu harus disampaikan terkait dengan aspek-aspek ini oleh praktisi gitu ya. Seperti kami yang ada di Badan POM. Supaya tahu bahwa regulasi kemudian standar-standar yang harus kalian pelajari dan kalian kuasai ini mau untuk apa gitu ya. Mau untuk apa dipelajari ini? Itu kan yang paling penting kan. Kalian belajar teknologi sediaan resep, sediaan semi solid, sediaan padat gitu ya. Karena saya dulu asisten di laboratorium sediaan padat ya, pembuatan tablet. Jadi di sana saya asisten, saya masih tahu tuh merancang formulasi pembuatan tablet ya, kemudian melakukan uji praformulasi ya, termasuk waktu alir ya, laju alirnya, eh, kemudian homogenitas. eh, Setelah produk jadi kita uji ya, uji keseragaman kadar, kandungan ya, kemudian uji disolusi, uji keseragaman bobot ya. Itu saya kerjakan loh karena saya asisten di sediaan solid pada saat itu. Nah, itu gunanya apa? Jadi adik-adik sekalian di semester 3 ini sudah masuk lab apa ya? Sediaan formulasi ya. Formulasi semua sudah masuk. Non steril satu, Pak. Hah? Non steril satu itu sediaannya apa saja? Supos, Krim supos, Pak. emulsi supus. Supos, terus Krim injeksi sudah. emulsi. Serbuk, Pak. Serbuk, emulsi, sirup ya, Eliksir. eliksir. Oh, sediaan eh, cairan ya, dan semi padat ya. Semi padat juga. Iya, Iya, Pak. Pak. Oh, sediaan padat atau tablet kalian pelajarin mungkin nanti di semester 5 ya. Sepertinya ya, semester 5 ya nanti. Jadi
itulah ya adik-adik sekalian, bahwa ini sangat penting. Sekarang kalian sedang mempelajari tadi ya, membuat eliksir, sirup gitu ya. Nah, itu harus kalian kuasai dari sisi teoritisnya. Makanya memang sebaiknya yang memberikan perkuliahan terkait dengan sediaan-sediaan obat itu harus ada sebagiannya adalah praktisi dari industri gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa merancang bagaimana untuk membuat sediaan sirup ataupun suspensi atau emulsi itu yang stabil gitu. Nah, dan di labnya bagaimana itu merancangnya. Dan itu adik-adik jangan main-main ya terkait dengan perkuliahan terkait dengan itu. Kenapa? Karena bisa jadi ada di antara kalian ini 150 orang mau buat katakanlah sirup kurkuma yang seperti Bang Samran ya. Nah, kalian harus kan melakukan uji stabilitas. Jangan-jangan setelah dibuat sirup dia pecah ya. Ada endapannya, sedimennya di bawah dan ketika dikocok itu nggak mau larut kembali, terjadi flokulasi gitu ya. Nah, ini sangat penting bagi kalian untuk mempelajari ini. Eh, jangan seperti kita dulu, zaman kami dulu, hanya sekedar bagaimana hanya membuat aja seperti saya dulu kuliah, membuat sediaan-sediaan itu, ya yang penting bisa buat aja gitu ya, bagus. Tidak mengerti konsepnya itu seperti apa. Nah, mumpung saya berbicara di depan kalian, saya sampaikan bahwa hal itu sangat penting ya, sangat penting sekali supaya kalian bisa tahu aspek teoritisnya dan berhubungan dengan aspek eh, di laboratorium kalian mempraktekkannya gitu. Jadi kan sudah belajar dengan Prof. Hakim Bangun, dengan profesor-profesor yang lain lah. Saya mungkin sekarang dosennya sudah berubah, jadi mungkin Bu Anayanti gitu ya. Kalian akan belajar tuh bagaimana membuat sediaan-sediaan itu yang stabil. Nah, pesan saya itu kuasai teoritis-teoritisnya yang esensial, bagaimana membuat sediaan yang stabil, praktekkan, oh rupanya seperti ini caranya supaya tidak pecah emosi. Oh, ditambahkan ini caranya supaya dia tidak terjadi flokulasi gitu. Nah, itu harus kalian pelajari benar-benar dari textbook, dari literatur-literatur yang diajarkan dan ketika kalian praktekkan, kalian akan paham, oh rupanya gunanya bahan ini adalah seperti ini. Oh gunanya ini adalah untuk menghindari ini. Oh tahapan ini harus dilakukan supaya prosesnya berhasil. Jadi benar-benar inline ya antara pembelajaran kalian secara kontekstual di kampus, di kelas, dengan yang di lab itu inline, berhubungan. Karena saya mau dalam tahun-tahun ke depan tamatan-tamatan dari Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara bisa bekerja di pasar global, bisa di Indonesia, bisa di secara internasional. Karena apa? Karena menguasai landasan-landasan teori, termasuk aspek-aspek yang berkenaan dengan landasan teoritis dan bagaimana mengimplementasikannya. Nah, kalau kalian sudah punya kompetensi terkait itu, yakinlah jika misalkan bekerja sebagai R&D ya, Research and Development, kalian akan sangat dibutuhkan oleh industri-industri farmasi yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah panjang lebar nih ngebahas. Saya sekarang bicara tentang potensi obat tradisional yang ada di Indonesia. Potensinya apa saja? Bahwa Indonesia ini kaya sekali ya. Ada lebih kurang 5.000 simplicia yang digunakan dalam obat tradisional. Nah, ini contoh tanaman herbal ya yang paling banyak digunakan. Jahe, kunyit, kemudian ini ada kapulaga, kemudian ada lidah buaya. Nah, sumber-sumbernya eh, mana nih yang paling banyak? Ya ini masih didominasi ya semuanya hampir di Jawa untuk daerah ini. Karena kenapa? Di sana yang banyak pabrik-pabrik besar. Nah, inilah yang saya harapkan ketika nanti adik-adik sekalian bisa membuat sebuah industri obat tradisional yang ada di sini nih, di Sumatera Utara, katakanlah di Sumatera Utara daerah kita akan banyak tentu permintaan bahan baku, ya. Tentu banyaknya permintaan bahan baku ini banyak yang harus menanam, misalnya kunyit, jahe ya, kemudian kapulaga, lidah buaya dan lain-lain.
Jadi kalau industri yang kalian dirikan itu besar, itu multiplier efeknya banyak. Yang menanam akan semakin banyak, mendapatkan nilai keekonomian, petani akan semakin banyak yang menanam, kemudian belum lagi orang yang mengolah sampai setengah jadi, misalkan rajangan gitu ya. Jadi terbuka peluang usaha eh, banyak ya berkembang di Indonesia kalau ada di antara kalian yang mau mengembangkan obat-obat herbal ini. Saya teringat dengan 20 tahun yang lalu, mungkin 17 tahun yang lalu, saya belajar dengan salah satu dosen, Bapak Dr. Pandapotan, ya. Apa Bapak itu masih mengajar ya? Bapak M. Pandapotan masih mengajar apa enggak? Sudah enggak kenal ya kalian ya? Enggak. Enggak ya. Jadi itu dosen obat bahan alam, Dr. M. Pandapotan, salah satu dosen dan praktisi yang terkenal dulu di Fakultas Farmasi. Beliau sampaikan, memang Indonesia ini kaya dengan obat herbal dan bahan alamnya itu banyak bahan alam tradisional, tetapi belum ada upaya pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat daripada obat tradisional itu. Saya ingat sekali tuh, itu statementnya beliau. Mungkin 20 tahun mendatang akan mulai dilirik dan mulai dilakukan pengembangan. Nah, memang saya nyatakan memang sekarang sudah banyak ya pengembangan-pengembangan dan kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini juga Kementerian Kesehatan termasuk Badan POM untuk membina ya pengembangan obat tradisional ini. Contohnya apa? Adalah tadi bahwa untuk UKOT dan UMOT kewajiban CPOTB-nya bertahap saja. Jadi asal dianya bersih, ada dokumen SOP-nya, ya, oke, silakan daftarkan ke Badan POM. Yang penting ada uji keamanannya ya, bahwa produknya memang secara empirik memang berkhasiat dan memang aman itu. Jangan nanti misalkan mendaftarkan kecubung gitu ya, padahal itu kan beracun ya. Kecubung itu apa ya? Bahasa Latinnya Datura stramonium ya. Sudah masuk itu pelajarannya belum ya? Belum farmakognosi ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi saja. Ini pengembangan contoh pengembangan obat tradisional ya. eh, ini ada fase-fase ya. Kalau misalkan uji praklinik ada fase 1 baru uji klinik fase 2 ada fase 3 kemudian registrasi. Nah, ini sebagai bahan wawasan saja bagi kalian. Ini regulasi tadi sudah ya. Nah, ini sedikit saya jelaskan kerja Badan POM itu ngapain aja. Kerja Badan POM dibagi atas dua. Yang pertama pre-market, ada post-market. Pre-market itu apa? Registrasi, pendaftaran iklan. Bagian saya itu masuk dalam kategori pre-market, sertifikasi. Jadi ketika adik-adik mau mendaftarkan produk itu masuk ke kami, namanya pre-market sebelum obat itu beredar. Nah, setelah dikasih izin, maka kalian kan punya pabrik atau bekerja di pabrik. Maka kami akan lakukan kontrol post market. Kita lakukan pemeriksaan sarana produksi yang kalian miliki, ya, kita datang ke pabriknya, kita akan lakukan inspeksi. Kemudian di lapangan kita akan sampling produknya. Kita sampling, kemudian kita lakukan pengujian. Masih standar nggak ini gitu. Jadi itu pekerjaan kita. Selanjutnya iklan yang ada di koran, surat kabar, radio, televisi. Nah, iklan-iklan itu juga kami pantau. Jangan sampai iklan itu menyesatkan konsumen. Dan kalau dia menyesatkan konsumen, bertentangan dengan Undang-Undang nomor berapa tadi di atas? Undang-Undang Konsumen. Ada yang masih ingat? Undang-Undang nomor, wah pada nggak lulus nih.
Nggak dengar ini kuliah saya. Undang-undang nomor berapa tadi? Kalau lupa nomornya tahunnya. Tahun, Undang-Undang 94. nomor, nomor berapa, Dek? Halo? Segini banyaknya masa nggak ada yang ingat tentang perlindungan konsumen tadi? Nomor, Nomor 8, Pak. tahun, Tahun 1999. yes. Jadi bertentangan dengan itu. Biasanya apa? Kalau kalian lihat buka di TikTok, buka di Shopee ya, Tokopedia, banyak yang menjual obat-obatan tradisional, menyembuhkan semua jenis kanker gitu ya. Padahal belum ditemukan ada obat yang secara spesifik bisa menyembuhkan memang. Eh, jadi mungkin apa ya, mencegah gitu ya. Hanya pada tingkat klaim yang seperti itu saja yang baru baru diperbolehkan. Jadi klaim yang harus kita buat ketika kita mau mengklaim sesuatu obat tradisional itu punya manfaat tertentu, itu harus disetujui dulu oleh Badan POM. Itulah fungsi pengawasan iklan. Jadi kita tidak boleh asal-asalan atau sembarangan membilang bahwa produk kita itu bisa mengobati 100 macam penyakit gitu ya. Itu tidak bisa. Harus ada ujinya dulu, baru kita boleh untuk mengklaim dia itu digunakan untuk apa gitu ya. Tujuannya itu untuk melindungi konsumen dan tidak menyesatkan ya, supaya ada prinsip keadilan dalam perdagangan dan menjamin daripada hak-hak konsumen ya. Makanya diatur tuh di Undang-Undang 8 tahun 99. Next, ini tadi sudah untuk pengembangan produk, ini tadi ada hilirisasi, kemudian ada uji klinik. Ini kalian baca saja sebagai wawasan, tapi tidak akan saya masukkan dalam ujian. Kemudian pendampingan uji klinik dan praklinik oleh Badan POM, ya. Ini aspek CPOTB, aspek-aspeknya mulai dari manajemen mutu, personel, bangunan, peralatan, higienis sanitasi, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, kemudian keluhan penarikan, kemudian ada dokumentasi, ada analisis berdasarkan kontrak, dan kualifikasi dan validasi. Ini sebenarnya untuk CPOB. Ini tidak berlaku untuk CPOTB. Nah, CPUTB itu apa? CPUTB adalah menjamin bahwa produk yang dibuat itu aman, bermutu, dan bermanfaat sesuai harapan konsumen ya. Ini aspek perlindungan konsumen. Kemudian dari aspek pelaku usaha apa? Untuk memastikan bahwa produknya itu bernilai jual dan berdaya saing. Kemudian sebagai tanggung jawab moral dan membangun citra. Ini tujuan daripada CPUTB. Selanjutnya kami selaku regulator berharap bahwa adanya kepastian bahwa obat yang diproduksi di tempat yang resmi atau legal memenuhi standar dan peraturan yang berlaku. Jadi gunanya diterapkan standar itu tuh ya. Kenapa sih harus standar, nggak boleh asal-asalan aja? Misalkan kita bisa buat pil. Nah, pil apa contohnya? Pil obat kuat gitu ya. Yang laki-laki ini supaya lebih kuat gitu. Dibuatlah kapsul obat kuat misalnya. Saya bisa kok buat kapsulnya ini, udah saya campur-campur bahannya, saya buat kapsul, saya tes nih. Ada 10 orang kawan-kawan saya, saudara, saya suruh minum, katanya dia memang benar-benar jadi kuat gitu. Ya udah, karena udah terbukti ya udah saya produksi aja gitu. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena itu harus dilakukan standarisasi. Kenapa harus standarisasi? Ini ada konsumen yang harus kita lindungi, maka kita harus punya standar. Yang kedua, bagi diri kita selaku produsen, kita kan harus tahu bagaimana cara menstandarisasinya, ya kan? Supaya apa? Citra kita. Kalau produk kita nggak standar, contoh, hari ini kita buat produksi ya, hari ini bagus.
Nah, 1 bulan lagi ternyata produknya tidak berkhasiat gitu ya, orang minum. Ah, artinya kan mutunya tidak stabil, ya kan? Kualitasnya tidak terjaga, gitu. Maka diperlukanlah standar. Itulah nama standarnya CPO-TB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ini alur produksi, ini jaminan kualitas, ini jaminan mutu. Kemudian ini tadi sudah kita bahas ya, Permenkes 6 2012 bahwa pembuatan obat tradisional itu ada industri dan ada usaha. Industri ada industri iot dan ada IEBA. Kemudian ada UKOT dan ada UMOT. Ada lagi usaha jamu racikan dan jamu gendong. Ini untuk apa? Ini untuk embok-embok jamu yang bawa jamu, jamu gendong. Kemudian ada jamu racikan. Ini untuk penjual jamu pinggir jalan gitu ya. Ini usaha jamu racikan. Jadi diatur di sini. Yes, oke. Kita lihat untuk izin iot IEBA persyaratannya apa? Punya rencana produksi iot atau IEBA. Selanjutnya dia memiliki apoteker penanggung jawab ya, harus punya apoteker untuk iot dan IEBA. Kemudian untuk UKOT. Kalau UKOT penanggung jawabnya siapa? Kalau UKOT-nya memproduksi cairan obat dalam dan kapsul, penanggung jawabnya harus apoteker. Tapi kalau untuk UMOT dan untuk UKOT yang memproduksi selain daripada cairan obat dalam dan kapsul, misalkan rajangan, kemudian minuman serbuk, kemudian pil, itu penanggung jawabnya boleh D3 farmasi minimal ya. Harus punya penanggung jawab D3 farmasi. Oke, mungkin itu juga masuk ujian ya. Penanggung jawabnya itu apa saja untuk yang UKOT dan untuk yang UMOT dan kategori yang cairan obat dalam kapsul dan selain daripada sediaan cairan obat dalam dan kapsul. Saya ulangi, untuk UKOT yang memproduksi cairan obat dalam kapsul, penanggung jawabnya adalah apoteker. Sedangkan untuk UKOT yang tidak memproduksi cairan obat dalam dan kapsul, contohnya pil, rajangan, tapel, pilis, param, minuman serbuk, cairan obat luar ya, itu penanggung jawabnya cukup D3 farmasi. Untuk UMOT pun penanggung jawabnya D3 farmasi. Ya, cukup jelas. Nah, slide terakhir ini tantangan ke depan. Apa tantangan kita? Tantangan bahwa di negara ASEAN ini berkembang, berkembang apa namanya, pengembangan obat tradisional. Kemudian eh, ini ya, era globalisasi yang menjadikan borderless, artinya border itu batas, less itu tidak atau kurang. Artinya menjadi batas antar negara itu hampir tidak ada gitu ya. Jadi ini potensi untuk produk ilegal. Nah, kenapa ada produk ilegal? Ya, karena ada permintaan di dalam negeri. Kenapa ada permintaan di dalam negeri? Karena orang-orang di dalam negeri tidak mampu memproduksi produk-produk yang dibutuhkan masyarakat. Makanya inilah saya sampaikan kepada kalian, tangkap peluang karena untuk pengembangan jamu sudah banyak orang-orang ataupun masyarakat yang gemar untuk meminum jamu dan sekarang banyak juga anak-anak muda yang juga sudah mulai gemar minum jamu. Maka ciptakan jamu yang memang bisa sesuai dengan pasar, terutama generasi Gen Z ya, generasi Z ya, yang tidak suka memang minuman obat-obat yang pahit mungkin ya. Tinggal kalian aja membuat sediaan-sediaan obat tradisional yang bisa diterima oleh generasi milenial, generasi Z, sehingga
bisa digemari jamu ini karena produknya sangat prospektif sekali. Oke, apalagi tantangannya keinginan efek instan. Nah, jadi orang Indonesia, adik-adik sekalian, pingin efeknya itu obat tradisional yang diminumnya itu instan. Padahal kita tahu bahwa kalau obat tumbuhan paling cepat dia memberikan reaksi misalkanlah 2 minggu, ada yang 1 bulan atau bahkan 3 bulan. Jadi tidak ada yang bisa bereaksi secara instan kalau dianya adalah obat tradisional. Jadi apa? Potensinya ditambahkan BKO, bahan kimia obat di dalam jamu itu. Selanjutnya, apa masalah tantangan ketersediaan bahan baku ya, proses standarisasi sulit dan isu terkait kualitas karena variasi geografis, perbedaan tempat tumbuh, kontaminasi pestisida disemprot ya. Kemudian analisa farmakodinamik obat herbal lebih mahal dari obat kimia, analisa farmakodinamikanya. Analisa farmakoekonomi. Jadi itu tantangan-tantangan. Kemudian apalagi integrasi obat tradisional ke dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, ini yang kita harapkan menjadi sebuah peluang. Kalau nanti pada satu saat BPJS mengamini bahwa dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di Indonesia wajib menyertakan obat tradisional, maka pada saat inilah eh, obat tradisional di Indonesia dibutuhkan dalam jumlah yang banyak sekali dan jumlah yang cukup, ya. Maka bersiap-siaplah untuk melihat peluang itu. Selanjutnya, pemakaian obat tradisional terjebak pada persepsi masyarakat jamu yang tidak memenuhi syarat, misalnya mengandung BKU, ya. Ya, ini cara kita aja sih, cara-cara merancang produknya. Nanti kan kalian ada kuliah, namanya pengembangan produk dan rancangan produk. Selanjutnya, rencana fitofarmaka mendatang, obat bebas, OTC, dan resep dokter. Nah, yang sudah memulai pengembangan ini, setahu saya ada Soho yang sudah mulai, kemudian Soho, kemudian Borobudur ya. Jadi mereka sudah merancang nih, menstandarisasi obat-obat tertentu dan bahkan sudah mulai bekerja sama saya tahu dengan dokter untuk mengembangkan itu. Jadi sebenarnya kalian ini harus dari sekarang memperluas jaringan. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kalian bisa bekerja sama dengan dokter, kalian katakanlah kalian punya grup dengan teman-teman nanti yang ada di kedokteran yang sekarang sedang kuliah, kalian punya satu visi, ya. Misalkan kalian menciptakan obat, katakanlah obat diabetes atau obat sakit mah atau obat lambung, paru-paru gitu ya, atau obat seperti kurkuma untuk lever. Kalian sudah menciptakan obat itu dan kalian nanti bekerja sama dengan dokter, maka produk kalian ini akan diresepkan dan akhirnya produk kalian akan laku. Jadi kalau menurut saya eh, mulailah dari sekarang untuk menggarap pertemanan dengan teman-teman yang ada yang nanti dia akan menjadi dokter ya karena ini sangat penting. Ya, kalian nanti kalau mau buat apotik harus kerjasama dengan dokter. Kalian mau buat produk, kalau kerjasama dengan dokter, obat kalian akan diresepkan. Ya, jadi mulai dari sekarang berpikirannya harus ke orientasi bisnis, orientasi entrepreneur, ya. Supaya apa? Kalian tidak terjebak dengan hal-hal teoritis. Walaupun kalian kuasai teoritis, kalian tahu dia digunakan untuk apa nanti ilmu-ilmunya itu. Dan sekali lagi saya katakan, kalian adalah orang-orang yang beruntung karena menerima perkuliahan dari kami. Oke, mungkin itu saja dan ini terakhir, ini contoh izin edar obat tradisional yang ada di pasaran ya dan juga ini termasuk nanti bisa masuk ujian jenis-jenis izin edar obat tradisional ya.
Ada yang POM TR itu untuk obat tradisional dalam negeri. Kemudian ada obat tradisional luar negeri dengan lisensi ya. Kemudian HT tadi untuk obat herbal terstandar. Kemudian ada FF itu untuk fitofarmaka dan ada obat tradisional impor ataupun yang didatangkan diproduksi dari luar negeri. Apa bedanya TI dengan TL? Kalau TL tradisional produksi dalam negeri dengan lisensi. Artinya resepnya saja milik luar negeri tetapi diproduksi di Indonesia. Sehingga dia memiliki izin edar POM TL. Selanjutnya POM TI ini untuk yang tradisional impor. Jadi memang diproduksi atau dipabrikasi di luar negeri dan barangnya didatangkan sudah jadi dari luar negeri ke Indonesia sebagai produk impor yang bernama POM TI, POM tradisional impor. Oke, mungkin itu saja perkuliahan dari saya. Sangat singkat, ringkas ya, tetapi saya kira padat makna dan fungsi untuk kalian juga dalam rangka menapaki semester demi semester di Fakultas Farmasi USU, dan saya harap kalian mengambil makna dan esensi daripada yang saya sampaikan, kalian serap falsafah-falsafahnya dan filosofi yang saya sampaikan menjadi semangat dan spirit bagi kalian untuk mendalami ilmu-ilmu farmasi yang diajarkan, tetapi memahami dan menangkap konsepnya untuk bisa dipraktekkan mulai skala laboratorium, sehingga ketika kalian tamat, kalian benar-benar menguasai teori dan praktek, ya, sehingga akan mudah nanti untuk mendapat kerja, dan ketika sudah bekerja, nanti bisa membuka sebuah industri ataupun usaha yang berkaitan dengan dunia farmasi. Mungkin ini saja adik-adik sekalian perkuliahan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, maka mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit. Kami persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oke, kita akan mungkin siapa ya? Justin 060, Justin Bieber. Halo, Justin. Ini orangnya hadir nggak nih? Justin, sudah semuanya sudah off cam ya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin sudah jelas. eh Komting, gimana Komting? Saya hanya menyampaikan satu perkuliahan ini ya. Halo, Komting? Iya Pak, begitu Pak. Ya, Iya Pak. berarti setelah ini saya menyampaikan soal untuk ujian kalian ya. Ini nanti materinya saya kasih ke grup Komting supaya bisa disebarkan nanti kepada kawan-kawan yang lain. Mungkin demikian ya, adik-adik sekalian, perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan atensi kita semua. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat bagi kita. Bila topik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Ya, saya izin leave ya.